Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata people power menggema ya. Kajian politik merah putih. Rakyat mengetahui situasi negara makin memburuk. Wah, ada apa begitu? Kok kompak ada people power begitu ya? Dalam konstitusi kita kalau tidak ada korupsi kepada presiden sebenarnya ya itu bertentangan dengan konstitusi begitu kan. Tetapi apa yang diperjuangkan begitu ya? Kalau sudah situasi negara semakin memburuk seperti ini begitu ya, terus kemudian korupsi semakin merajalela, bisa saja itu terjadi people power begitu ya. Apalagi ya dengan adanya indikasi cawi-cawi seperti ini bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu ya. Tetapi kita lihat saja bagaimana Pilpres di 2024 ini sangat luar biasa sekali begitu ya. Menarik begitu ya. Kalau ada people power, siapa yang menjadi tokoh utama di situ begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. People power menggema, kajian politik merah putih, rakyat mengetahui situasi negara makin memburuk. Haruskah pendukung Jokowi bikin tandingan ya? Kayaknya harus deh biar mereka mengatasnamakan rakyat bisa melek ya. Kalau mendukung Jokowi siap menghadapi mereka. Ya masyarakat sudah disekat-sekat seperti itu begitu kan. Ada yang mendukung si A, ada yang mendukung si Q dan sebagainya. Nggak perlu ya ini setahu saya pasti lengser ya. Kalau belum setahun ya siapa yang modalin? Coba oposisi pelit semua. Ini banyak sekali kritik dan netizen begitu ya. Kedaulatan rakyat tidak bisa dihalang-halangi oleh aparatur hukum maupun pejabat karena mereka pembantu rakyat yang seharusnya menurut majikannya yaitu rakyat. Betul begitu kan? Kalau sudah kehendak rakyat apa yang mau dikata begitu ya. Bisa di derting menuju stroke low beliaunya ini. Semoga ganti rezim ada perpu kemiskinan koruptor dan perpu pembuktian harta kekayaan pejabat dan mantan pejabat negara. Ini menarik begitu kan. Ya daripada kita tahu bahwa persoalan bangsa kita begitu ada people power, ada dimakzulkan dan sebagainya begitu kan. Ini menjadi masyarakat seolah-olah diadu domba di situ begitu ya. Akhirnya apa? Yang mendukung si A memberontak, yang dukung si B juga memberontak. Akhirnya rakyat sama rakyat perlawanannya begitu kan. Sedangkan orang-orang yang berkuasa di pemerintah santai-santai aja dan tersenyum begitu kan. Buruk bagi mereka yang tersiksa aja dengan kondisi yang baik-baik aja begitu ya. Berani power ya gembosi aja dengan duit para setingginya. Jadi artinya kalau kita melihat adanya people power hari ini begitu kan sudah menggema sejak dulu begitu kan ya. Sejak menjadi calon presiden dari dulu begitu kan dari Amin Rais ada sesuatu yang memang harus kita tumbangkan yaitu adalah melalui people power di situ katanya begitu ya. Tetapi orang menganggap bahwa di era hari ini begitu ya, people power itu tidak realistis begitu. Saya katakan tidak realistis mengapa? Menurut kajian-kajian dan analisis saya bahwa ya di demokrasi modern hari ini bukan seperti itu begitu, tetapi bagaimana narasi-narasi perlawanan pemikiran mereka ya yang diberikan kepada pemerintah, yang dikritik kepada pemerintah itu diterima oleh masyarakat. Sehingga apa yang terjadi? Tanpa people power pun begitu, kalau masyarakat sudah bertindak begitu kan, pemerintah mau apa begitu kan? Apalagi seorang presiden begitu ya, semuanya kan dipilih oleh masyarakat. Artinya gagasan-gagasan inilah yang kemudian menjadi tandingan luar biasa. Tapi di satu sisi dengan cerdasnya pemerintah ya, bisa saja bisa memelihara buzzer untuk berkomunikasi atau memberikan statement di situ, membicarakan hal-hal yang kemudian menjadi tandingan utama di situ begitu kan. Tetapi kita harus berpandai-pandai bagaimana masyarakat itu bisa cerdas begitu ya, melihat dan menerima semua apa yang terjadi selama ini begitu ya. Ya kita harus melek dengan adanya media sosial seperti ini begitu ya. Kelompok itu saja yang melihat buruk bangsa ini. Rakyat kita tidak bodoh ya. Rakyat Indonesia ingin pemerintah yang adil, tidak intervensi berlebihan. Rakyat kita sudah tidak tahan dengan kelakuan pemerintah yang semena-mena. Ingat Bung, tidak ada kekuatan yang lebih kuat dari kekuatan rakyat Indonesia. Betul begitu. Dari situ seperti itu begitu kan. Karena semuanya berdampak yang negatif kalau masyarakat itu ya pro masyarakat itu yang kemudian dihalangi begitu. Misal ya salah satu contoh misalnya ya dengan adanya kondisi situasi hari ini begitu masyarakat
cari pekerjaan susah, cari makan juga susah, harga pokok naik, angka korupsi semakin merajalela. Sekarang tidak hanya miliaran ratusan juta, tetapi triliunan begitu. Bayangkan begitu kan? Ya inilah yang menjadi tanggung jawab pemerintah begitu. Jangan pilih kasih kepada siapapun begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan. People Power menggema kajian politik merah putih, rakyat mengetahui situasi negara makin memburuk ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Rakyat di berbagai daerah menyuarakan people power, termasuk para dokter dan tenaga kesehatan yang turun ke jalan menunjukkan situasi negara makin memburuk. Tuntutan people power terus menggema, masyarakat sudah mengetahui situasi makin memburuk. Keadaan mulai merusak dan membusuk, berbahaya untuk kehidupan yang berdamai dan keadilan, kata Koordinator Kajian Politik Merah Putih ya. Kata Stoyo, keadaan yang makin memburuk tidak bisa hanya dilawan ya dengan narasi yang semangat harapan ya, harus hadapi dengan tindakan cepat dan realistis ya. Maka yang saya katakan tadi bahwa ya kalau bisa dengan satu narasi begitu ya, biar diterima oleh masyarakat terlebih dahulu begitu kan. Bahkan karena masyarakat ini sudah sekat-sekat begitu, ada yang mendukung si A, si B dan si C begitu kan, itu begitu sulit untuk mengumpulkan massa begitu. Keadaan harus dengan tindakan real akan menunjukkan kekuatan sebagai pejuang dan termotivasi mampu bergerak dan menunjukkan mental penguasa, paparnya. Datang dan muncul gerakan masih mencari bentuknya, ragu-ragu bertindak sama artinya sedang masuk dalam kondisi yang fatal. Bahkan ya seruan people power bisa menjadi aimon ya, rezim tetap besar ya kepala karena meyakini people power tidak akan terjadi. Betul, di satu sisi kan seperti itu begitu. Tanpa perlawanan akan sama, sedang menyamarkan diri karena ketakutan. Itu penunjukan perjuangan akan jalan di tempat. Tanpa real melakukan perlawanan tidak akan pernah mendapatkan kemenangan dan perdamaian, tegas Stoyo ya. Bahkan keadaan akan bisa berbalik arah, penguasa zalim akan membunuh kita ketika mereka menemukan momentum itu. Tokoh sesepuh dari Yogyakarta, Profesor Dr. Rahmat Wahab ya, memberikan secara saran ya, melihat kondisi sekarang menurut hemat saya sangat dibutuhkan people power ya, PP atau stop ke beringasan rezim yang semakin menyengsarakan rakyat. Untuk gerakan PP ada 4 syarat, yaitu adalah sejumlah isu penting yang menyangkut hajat rakyat bangsa, ada pimpinan ya people power yang handal, ada dukungan dana cukup di samping dukungan setiap warga ya, memframing akumulasi gerakan pendahulunya ya, kantor strategis, istana dan Senayan ya. Jadi artinya begini, mengapa narasi-narasi itu sangat penting bagi kita begitu kan. Jadi syarat dari people power itu kalau kita merujuk pada hari ini begitu ya, sah saja seperti itu begitu kan. Siapa tokohnya yang kemudian yang menjadi cikal bakal untuk kemampuan itu? Bisa saja begitu kan ke yang lain begitu. Karena pada hakikatnya seperti Habib begitu ya, mohon maaf ya begitu ya, seperti Habib dan sebagainya begitu kan, menjadi people power, tokoh people power di situ begitu kan. Mungkin di satu sisi akan orang banyak yang mengikuti itu begitu. Tapi kan sekarang Habib kan sudah dicederai dengan berbagai hal. Ada tes DNA dan sebagainya begitu kan, ada berspekulasi sana sini. Bahkan sesama Habib pun mungkin ada bertentangan dan perlawanan di situ begitu ya. Apalagi masyarakat dengan masyarakat, Habib dengan Habib begitu ya. Tokoh utama yang kemudian ya yang sering menggema adalah people power ya, Amin Rais. Dan sekarang dampaknya Amin Rais apa begitu ya? Yang menjadi dampak kepada masyarakat ya, seruannya apa begitu ya, paling sedikit begitu kan. Jadi mungkin tokoh-tokoh utama itu cari di situ begitu kan ya, bisa saja Denny Indrayana begitu ya, yang kemudian diminta di situ. Wah ini kan narasi-narasinya sangat baik juga begitu. Sedangkan dari tokoh aktivis kampus ya, manajer direktur ya political economy ya, minta pendapat mereka bagaimana kondisi negara saat ini menurut mahasiswa. Kalau mereka berpendapat masih normal saja, maka tidak akan ada gerakan atau protes masif ya. Kita tahu, kita sejalan bahwa gerakan mahasiswa itu sangat penting sekali begitu ya. Dan bahkan ya katanya Presiden Jokowi layak dimakzulkan begitu. Ini banyak kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Nah inilah yang kemudian ya dari waktu ke waktu narasi-narasi yang dibangun oleh mahasiswa begitu, dari akademisi, dari rakyat itu bersatu di situ, bisa terjadi people power begitu ya. Bahkan bisa saja presiden itu lengser begitu kan. Ya kita tahu bahwa kita itu kan hidup secara demokrasi kan, punya kekuatan masing-masing di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.